Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 12 MIPA 2 akan memaparkan materi permasalahan-permasalahan dalam pernikahan. Kelompok 3 12 MIPA 2. Nama anggota kelompok: 1. Valia Kaifah Fatihah, 2. Hanifar Kunisa, 3. Haula Chandra Dipta, 4. Liana Priani. Sebab materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu pernikahan tidak sah. Yang kedua, permasalahan dalam pernikahan. Dan yang ketiga, pernikahan beda agama. A. Pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Dasarnya adalah hadis berikut, bahwa Rasulullah SAW melarang pernikahan mut'ah serta daging keledai kampung pada saat perang Khaybar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu pernikahan syighar. Pernikahan syighar yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dasarnya adalah sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Adapun nikah syighar yaitu seorang bapak menikahkan seorang anak dengan putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya tanpa mahar di antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu pernikahan muhalil. Pernikahan muhalil yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat yaitu pernikahan orang yang ihram. Pernikahan orang yang ihram yaitu pernikahan orang yang sedang melakukan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yaitu orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan. Yang kelima yaitu pernikahan dalam masa iddah. Pernikahan dalam masa iddah yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 235, dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddahnya. Yang keenam yaitu pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa seizin walinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Yang ketujuh yaitu pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Yang kedelapan yaitu menikahi mahram. Baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. B. Permasalahan-permasalahan dalam pernikahan. Yang pertama, perselingkuhan. Terjadi peningkatan perselingkuhan yang disebabkan melalui media sosial. Pada kasus ini terjadi peningkatan sekiranya 40%. Yang kedua yaitu seksual, yaitu kelainan pada seksual yang tidak bisa ditoleransi atau sadomasokis, yaitu memiliki libido tinggi sehingga tidak bisa diimbangi oleh pasangannya. Yang ketiga yaitu finansial, seperti suami yang tidak mampu mencukupi nafkah lahir untuk istri dan anak-anaknya, dan juga pasangan yang boros.
Yang keempat yaitu pola asuh, yaitu perbedaan cara asuh antara ayah dan ibu, di mana ayah lebih memanjakan dan ibu yang lebih tegas. Yang kelima yaitu pola pikir, yaitu perbedaan pola pikir antara suami dan istri. Ketika suami yang terlalu fokus terhadap pekerjaan dan istri yang fokus terhadap agama, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara keduanya. 6. Kurang komunikasi, yaitu antara suami dan istri terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Permasalahan setelah pernikahan. Yang ketujuh, rasa bosan, yaitu kurangnya rasa perhatian di antara keduanya sehingga menimbulkan rasa bosan. Yang kedelapan, ketidakakuran dengan keluarga, yaitu antara suami dan istri terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang kesembilan, tidak adanya tanggung jawab, yaitu seorang ayah yang tidak ikut andil dalam mengurus anak, seorang ibu yang kurang bertanggung jawab dalam pengurusan rumah, seorang ayah dalam finansial. Yang ke-10, pasangan yang tidak suportif dalam kehamilan, yaitu suami yang cuek ketika istri sedang hamil, lebih senang ketika berkumpul dengan teman-temannya, lebih senang dengan hobinya daripada membantu istrinya. Subbab selanjutnya yaitu larangan menikah beda agama. Pada subbab ini terdapat firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman yang tercantum di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan hukum pernikahan seorang muslim dengan non-muslim, atau singkatnya disebut sebagai pernikahan beda agama. Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan landasan dalam membahas hukum nikah beda agama dalam Islam. Di antaranya yaitu pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Ayat tersebut berisi pesan yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala melarang pernikahan beda agama. Namun demikian, disebutkan bahwa larangan tersebut masih belum jelas apakah bersifat mutlak dan haram atau memiliki penjelasan lain. Yang selanjutnya yaitu 2. Hukum menikahi wanita non-muslim berdasarkan surah Al-Maidah, menyiratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan atau mengizinkan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim yang termasuk dalam golongan kitabiyah, ahli kitab asli. Perempuan kitabiyah ialah perempuan Yahudi dan Nasrani. Adapun perempuan Yahudi yang boleh dinikahi harus memiliki asal-usul agama Yahudi yang tidak termasuk ke dalam agama Yahudi setelah dima'suh. Sedangkan perempuan Nasrani boleh dinikahi jika diketahui asal-usul negara Nasraninya masuk ke dalam agama Nasrani sebelum dima'suh. Walaupun setelah terjadi perubahan selama mereka berusaha menjauhi ajaran-ajaran yang diubah tersebut. Ma'suh sendiri artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Yang selanjutnya yaitu 3. Larangan menikah dengan orang-orang kafir dalam surah Al-Mumtahamah ayat 10. Kutipan ayat tersebut berisi sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu perempuan-perempuan kafir yang lari dari suaminya, kemudian memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian perempuan-perempuan yang telah memeluk Islam tersebut menjadi haram untuk kembali ke suaminya yang kafir. Demikian pula suami-suaminya yang kafir tersebut menjadi haram bagi perempuan-perempuan muslim tersebut. Ayat di atas sering dijadikan landasan untuk menerangkan hukum Islam yang melarang seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Demikian penjelasan-penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.